Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, yang semoga dirahmati oleh Allah. Pernahkah kita dibohongi teman atau orang lain? Bagaimana perasaan kita ketika itu? Tentu kita merasa kecewa dan sakit hati serta benci terhadap teman atau orang tersebut. Demikianlah berbohong kepada orang lain yang menyebabkan sakit hati, muncul rasa benci dan saling tidak percaya. Sungguh jika ini terjadi, maka kehidupan akan kacau balau dan penuh perselisihan. Jujur merupakan suatu sikap yang mulia dan penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan banyak temannya saat kita selalu menjunjung kejujuran. Orang yang tidak bisa bersikap jujur atau bohong, selain dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, juga akan mudah dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa sedikit kejujurannya, sedikit temannya. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa sedikit kejujurannya, sedikit temannya. Apapun keadaannya, jangan pernah sekali-kali berlaku tidak jujur, termasuk berbohong. Berusahalah untuk selalu berkata, berbuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga hati dan pikiran kita tenang dan tentram, damai, tidak gelisah dan risau. Melakukan perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari tidak ada ruginya, wahai anak-anakku. Tentu kebaikanlah yang nanti kita peroleh. Ya, kebaikan akan kita peroleh, akan kita dapatkan. Karena kejujuran itu akan membimbing seseorang kepada kebaikan dan surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surganya Allah. Wahai anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, pada dasarnya setiap orang ingin diperlakukan jujur, setiap orang ingin diperlakukan adil. Iya, setiap orang ingin diperlakukan jujur dan adil. Kedua orang tua kita akan bangga jika anak-anaknya selalu berperilaku jujur. Benar-benar sangat bangga. Demikian pula bapak, ibu, guru kita akan merasa bangga, senang jika murid-muridnya terbiasa berperilaku jujur dan apalagi berperilaku adil. Pun demikian dengan teman-teman kita akan merasa senang, akan merasa nyaman berada di dekat kita, karena kita adalah orang yang senantiasa
membiasakan diri berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Betul, jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita memperlakukan orang lain dengan adil? Apakah kita sudah merasa diperlakukan dengan adil? Apakah kita bertindak adil? Apakah keputusan kita adil? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita munculkan dalam diri kita. Adil adalah persoalan sehari-hari dalam kehidupan kita. Adil juga perkara besar yang diurus negara. Adil adalah isu sepanjang masa dalam sejarah manusia. Wahai anak-anakku, adil itu sangat mudah, tapi adil juga rumit dan mahal. Kita menyebutkan kata adil dalam Pancasila, dasar negara kita itu. Iya, Pancasila, dasar negara kita itu. Di sila kedua Pancasila kita itu, kata adil disandingkan dengan kata beradab. Cita-cita kemanusiaan yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan bernegara kita. Adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu. Kita mencita-citakan kemanusiaan yang seperti itu setelah pengakuan dan penghambaan kita terhadap kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan di pasal sebelumnya dan pasal yang pertama. Tapi kita tidak perlu membahas ke sana. Yang saya atau Bapak ingin bicara soal adil yang seperti apa? Atau yang dibicarakan bukan adil yang seperti itu, melainkan yang ingin dibicarakan adalah soal adil sebagai sikap, adil sebagai tabiat personal, sebagai perilaku sehari-hari. Orang tua kita, iya, orang tua harus adil kepada anak-anaknya. Kita semua harus adil kepada alam, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kita semua harus adil pada sama. Dan tidak lupa, kita harus adil pada diri kita sendiri. Sebagai sikap dan perilaku, adil bagi saya adalah memperlakukan dan menempatkan segala sesuatu dengan perlakuan dan pada tempatnya, pada porsinya yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak adil, berarti kita sudah zalim. Adil itu lawannya zalim. Adil dan zalim itu ditunjukkan kepada siapa saja dan kepada apa saja. Kita harus adil. Kalau kita tidak bisa adil, kita bisa jatuh pada kezaliman.
Entah itu kedoliman pada alam, pada orang lain, atau bisa juga kedoliman pada diri kita sendiri. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, yang semoga dirahmati oleh Allah, mungkin perlakuan dan tempat yang adil itu tak selalu tempat yang nyaman bagi yang ditempatkan, juga bagi yang menempatkan. Karena itu, adil tidak selalu mudah. Dan karena itu juga kita harus terus-menerus belajar dan mencoba untuk tahu benar apa hakikat sesuatu dan di mana tempat yang hakiki dari segala sesuatu itu. Kita juga harus punya keberanian dan kesadaran seberapa besar kekuatan yang kita miliki untuk meletakkan hal itu pada tempat yang kita tahu memang disitulah tempatnya. Semakin besar kuasa kita, semakin besar kekuatan kita untuk berlaku adil. Sekaligus juga semakin besar peluang kita untuk menjadi zalim alias melenceng jauh dari keadilan. Manusia memang makhluk ambigu yang dalam dirinya mengandung kemungkinan yang kontradiktif. Benar bukan? Karena itu, atau ketika itu terjadi, maka kembalilah pada sumber utama keadilan, yakni bersumberkan pada Tuhan, bersumberkan pada Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlaku adil. Iya, untuk berlaku adil. Di dalam Quran, surah Al-Hujurat, dijelaskan di sana, kalau nggak salah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat, saya lupa ayatnya, yang berbunyi, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah, yakni, dan adillah dalam mengambil, mencintai orang-orang yang berlaku adil, keputusan di antara dua golongan itu, karena Allah mencintai orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ulangi lagi. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan hendaklah kamu berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ayat tersebut di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 tersebut itu menafsirkan ada dua golongan yang beriman yang saling bertikai. Ketika kedua golongan yang saling bertikai itu
hendaknya kita harus damaikan. Dan ketika dalam mendamaikan dua golongan yang sedang bertikai, harus diutamakan atau berprinsipkan keadilan, tidak memihak sebelah, tidak memihak kanan atau memihak kiri. Dan setiap keputusan yang kita ambil tentunya harus dengan prinsip keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, yang semoga dirahmati oleh Allah, adil itu hak kita. Adil itu kewajiban kita. Adil itu neraca dalam kehidupan kita. Adil itu keseimbangan kita. Allah menyukai orang-orang yang adil. Allah mencintai orang-orang yang adil. Maka masukkanlah pertanyaan demi pertanyaan soal adil ataupun jujur itu dalam perenungan kita. Jadikanlah persoalan adil atau jujur itu sebagai pertanyaan harian ketika kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita hari ini sudah adil atau jujur? Semoga kita menjadi orang-orang yang adil. Semoga kita menjadi orang-orang yang jujur. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam mengamalkan amaliyah keadilan dan kejujuran dalam diri kita, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Tentu kita semoga menjadi orang yang adil dan jujur. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Semoga kita mengamalkan perilaku adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.